Baik rekan-rekan semua, kali ini kita akan coba mensimulasikan bagaimana caranya melakukan tindakan pembebasan jalan nafas kontroservikal yang dilakukan pada korban mengalami kecelakaan dan terpasang helm. Yang perlu kita ketahui bahwa ketika korban ataupun pasien yang kita temukan terjatuh akibat kecelakaan sepeda motor dan dia masih menggunakan helm, kita tidak boleh langsung melepaskan helmnya. Kenapa? Karena kita harus curiga dulu, jangan-jangan korbannya itu mengalami cedera servikal. Kalau mengalami cedera servikal atau resiko cedera servikal dan dia terpasang helm, kita langsung melepaskan helmnya, itu akan menambah cedera. Dengan kata lain, kita membuat leher korban itu bergerak. Kalau lehernya bergerak, resiko yang akan terjadi adalah korban itu atau pasien itu akan mengalami resiko henti jantung dan henti nafas seketika. Jikalau terjadinya henti jantung dan henti nafas, maka kita harus segera juga melakukan BHD atau bantuan hidup dasar. Tetapi untuk mencegah henti jantung dan henti nafas, kita harus melakukan kontrol servikal dengan membuka helm pasien itu secara perlahan dengan teknik yang telah ditentukan. Kemudian, sebelum kita melepaskan helm itu, kita harus pastikan dulu korbannya ini sadar atau tidak. Kalau sadar, kita harus cek ya, berapa nadinya apakah teraba atau tidak, motoriknya seperti apa, sensoriknya seperti apa. Kalau korbannya itu tidak sadar, maka kita tetap cek responnya, seperti apa kesadarannya, apakah sadarnya itu seperti somnolen atau memang benar-benar tidak sadar sama sekali. Kali ini kita akan coba mensimulasikan bagaimana caranya melakukan pelepasan helm pada korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Ketika kita menemukan korban seperti ini, maka yang pertama kali kita lakukan adalah kita mengecek respon korban atau pasien tersebut. Pak. Pasien sadar tetapi mengerang. Setelah kita mengetahui bahwa pasien dalam kondisi sadar, kita lakukan pengecekan nadi, baik di nadi karotis ataupun tidak. Nadi teraba, cek motorik pasien. Pak, bisa angkat tangannya? Kemudian kita cek sensorinya. Oke, ternyata pasien dalam kondisi tidak bisa menggerakkan tangannya dan juga tidak bisa merasakan sensasi yang diberikan. Sehingga kita mencurigai pasien ini ataupun korban ini mengalami cedera servikal. Tindakan yang selanjutnya adalah kita melakukan pelepasan helm. Dilakukan oleh dua penolong. Penolong pertama yang akan membuka helm dan penolong kedua yang memfiksasi di bagian servikal. Cara membuka penutup helmnya, kacanya tidak boleh langsung ya, tetapi harus bertahap untuk meminimalisir. Dengan tiga teknik, pertama dorong ke bagian bawah, ke atas, lalu tarik. Penolong pertama menggantikan posisi penolong kedua memasangkan collar neck. Tindakan pembebasan jalan nafas dengan kontrol servikal pada korban kecelakaan dan terpasang helm telah selesai dilakukan. Selanjutnya kita bisa melakukan tindakan evakuasi yang lain dan mentransportasikan pasien ke layanan kesehatan untuk mendapatkan tindakan lebih lanjut. Baik, demikian tadi tindakan melakukan pelepasan helm pada korban kecelakaan dan tindakan kontrol servikal pada korban yang kecelakaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.